Baik, perkenalkan saya Nathaniel Prawira dari NRP 5 dan teman saya. Perkenalkan, saya Fauzia Wahid dari NRP 104. Perkenalkan, saya sudah Tipu Faruk dari NRP 106. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kipas USB dan hubungannya dengan hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827. Hukum ini menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian tersebut. Secara matematis, rumus hukum Ohm ditulis sebagai I sama dengan V per R, di mana I adalah arus listrik dengan satuan ampere meter, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan R adalah hambatan atau resistansi dengan satuan ohm. Hukum ini juga bisa diturunkan menjadi V sama dengan I kali R untuk mencari tegangan, dan R sama dengan V per I untuk mencari hambatan. Kenapa kita pakai kipas USB sebagai objek? Kipas USB bekerja dengan sumber tegangan standar 5 volt DC dari port USB. Di dalamnya, terdapat komponen utama berupa motor DC mini yang memiliki resistansi internal pada kumparannya. Saat pertama kali dinyalakan, kondisi motor masih diam atau statis. Belum ada gaya gerak listrik balik atau GGL balik. Artinya, satu-satunya hambatan yang bekerja adalah resistansi murni kumparan motor itu sendiri. Inilah kondisi ideal untuk menerapkan hukum Ohm secara langsung dan sederhana. Kita masuk ke bagian simulasi rangkaian menggunakan Proteus. Ini adalah tampilan rangkaian yang sudah kami buat. Mari kita bedah jalannya arus dan fungsi komponen pada rangkaian kipas USB ini. Sumber daya utama diambil dari konektor USB C1 pada pin VCC yang menyuplai tegangan searah sebesar 5 volt. Sementara jalur data D+ dan D- sengaja dikosongkan karenanya berfokus pada pasokan daya. Tegangan input ini difilter oleh kapasitor C1 sebelum masuk ke pin input nomor 3 pada IC LM317L. Konfigurasi IC ini bersama resistor R1 dan R2 dirancang untuk meregulasi tegangan dan membatasi arus pengisian agar aman bagi baterai lithium-ion B13.7 volt yang bertindak sebagai media menyimpan energi. Tegangan keluaran dari regulator ini kemudian distabilkan kembali oleh resistor C2 sebelum didistribusikan ke motor. Sebagai catatan penting untuk analisis sirkuit kita, jika kita perhatikan jalur kabel paling atas pada skematik simulasi ini, terdapat percabangan langsung pada jalur utama VCC 5 volt yang terhubung ke sisi output dan baterai. Di dunia nyata, jalur passback ini sebaiknya dilepas agar arus listrik sepenuhnya diregulasi oleh IC LM317 terlebih dahulu demi keamanan baterai. Namun, dalam kondisi simulasi saat ini, ketika saklar diposisikan ke arah on, arus listrik mengalir menuju motor DC, seperti yang terlihat pada indikator ampere meter digital di simulasi. Arus yang mengalir saat motor sudah berputar stabil menunjukkan angka 0,30 ampere, menandakan sistem motor bekerja dengan normal. Baik, sekarang kita hitung arus teoritis dari motor DC pada rangkaian charger baterai menggunakan LM317. Pada kondisi ini terdapat dua situasi, di mana kondisi pertama yaitu tanpa USB dan yang kondisi kedua yaitu dengan USB terhubung. Pada kondisi pertama, USB tidak terhubung sehingga motor hanya mendapat tegangan dari baterai. Berdasarkan data yang kita ketahui, tegangan efektif motor itu sekitar 3 volt dan hambatan internal motornya sebesar 10 ohm. Di sini menggunakan hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Maka
Substitusikanlah nilainya ke dalam rumus tersebut. Didapatkan I sama dengan 3 dibagi 10 sama dengan 0,3 ampere. Arus awalnya diperoleh 0,3 ampere atau 300 miliampere dan hasil dari perhitungan ini sesuai dengan simulasi Proteus. Pada kondisi kedua, dengan USB terhubung, USB 5 volt terhubung sehingga LM317 ikut menyuplai daya ke baterai dan motor. Akibatnya tegangan pada motor meningkat menjadi sekitar 3,6 volt dengan hambatan motor tetap yaitu 10 ohm. Menggunakan hukum ohm tadi kita dapatkan I sama dengan 3,6 dibagi 10 sama dengan 0,3 ampere atau 360 miliampere dan hasilnya kembali sesuai dengan simulasi Proteus. Dari hasil perhitungan tadi didapatkan dua nilai yang berbeda yaitu 0,3 ampere dan 0,36 ampere. Perbedaan arus ini terjadi karena saat arus USB terhubung, LM317 membantu menyuplai daya sehingga tegangan pada motor meningkat. Karena tegangan meningkat, maka arus yang mengalir ke motor juga meningkat sesuai hukum Ohm. Selain itu, arus awal motor selalu lebih besar dibanding arus saat motor sudah berputar stabil. Hal ini terjadi karena ketika motor mulai berputar, belum ada gaya gerak listrik balik atau back EMF yang membatasi arus. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan adalah hukum Ohm I sama dengan V per R terbukti dapat membantu kita mengetahui besarnya arus awal motor. Dengan tegangan kurang lebih 3 volt dan hambatan kumparan 10 ohm, diperoleh arus awal sebesar 0,3 ampere. Dan ini diverifikasi oleh simulasi Proteus dengan hasil yang sama. Pemahaman tentang arus awal sangat penting dalam desain dan proteksi sistem kelistrikan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Semoga video ini dapat bermanfaat.